Kitab Mazmur membahas akhir zaman dan kerajaan Kristus? Ya, Mazmur membahas tema-tema yang disinggung juga dalam kitab Wahyu. Pekan lalu kita melihat beberapa kesamaan dari dua kitab ini, sama-sama mengekspresikan kerinduan terdalam manusia untuk kebebasan dari penderitaan dan juga pengharapan akan sesuatu yang lebih baik. Beralih dari fokus Mazmur pada umat Allah, pekan ini kita akan menarik perhatian kepada Mazmur yang menggambarkan Allah itu sendiri. Bagaimana Dia adalah tempat perlindungan, raja, hakim, dan juga berkat bagi kita. Dan tentu saja kaitannya dengan nubuatan Alkitab. Mari kita lanjutkan topik dalam Mazmur bagian 2, pelajaran Sekolah Sabat ke-9, kuartal 2 tahun 2025. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia kawasan Barat. Semoga pembelajaran kita mengenai nubuatan Alkitab selama kuartal ini menjadi makin lebih hidup lagi. Karena setelah 7 pekan kita mempelajari dasar-dasar nubuatan Alkitab, mulai pekan lalu kita mulai melihat pengalaman-pengalaman hidup dari umat Allah yang mempercayai firman-Nya, yang mempercayai Allah sendiri, janjinya, dan juga nubuatannya. Yang membuat program diskusi Sekolah Sabat ini lebih hidup adalah interaksi dan juga komen saudara. Disitulah ada pengalaman berbeda yang bisa dibagikan dari kebersamaan kita mempelajari firman Tuhan. Jadi izinkan saya membaca beberapa komen pertama yang masuk pada video pelajaran pekan lalu. Seperti dari Luna Ashley. Carlota Kaparang yang mengirimkan 3 komen mengatakan, kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita semua. Amin. Terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah. Dan yang ketiga, praise the Lord. Saudara-saudara, sambil menonton diskusi dari Sekolah Sabat ini, kita selalu bisa mengklik untuk memberikan komen pada statement ataupun pertanyaan yang baru saja diberikan. Jadi itu akan membuat kita tidak bosan dan juga tetap fokus pada pelajaran yang sedang dibahas. Jadi lebih dari 1 komen itu tidak masalah, malah kami sangat senang untuk membaca dan membacakannya kembali kepada saudara-saudara sekalian. Berikutnya dari Willy Sui mengatakan, amin, puji Tuhan, terima kasih penjelasannya pendeta. Tuhan memberkati pelayanan kita, baik kami di Sabah maupun di Indonesia. Puji Tuhan sekali, bukan hanya jarak dari Sabah dan juga Indonesia yang dekat, tetapi bahasanya masih mayoritas dipahami oleh saudara-saudara kita di Sabah. Jadi saya berusaha untuk berbicara lebih pelan dan lebih jelas supaya boleh dimengerti oleh saudara-saudara di Sabah. Berikutnya dari Arnita Gamar yang mengatakan, amin. Singkat, padat, dan jelas, tapi tetap kami hargai dan sangat bermakna tentunya untuk saudara-saudara yang menyaksikan. Dari Ramu Selfie mengatakan, amin, puji Tuhan untuk semua pembahasan yang sangat menguatkan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih. 2 salam lagi yang akan saya bacakan dari Santa Mariati. Terima kasih atas penjelasannya Pak Pendeta bersama moderator. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom juga, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Dan yang terakhir, dari akun yang sangat menarik dengan nama Tahu Telur Tempe T3 mengatakan, biasakan berdoa dulu, setelah itu baru membahas isi Alkitab. Jangan bicara yang lain dulu sebelum berdoa. Bukankah begitu yang seharusnya? Sekedar saran. Betul kali, kami sangat setuju dan puji Tuhan itu sudah menjadi praktik kami dari pekan ke pekannya. Terima kasih sudah diingatkan, bukan hanya kepada tim yang ada di studio ini, tapi juga kepada saudara-saudara lain yang sedang mempelajari firman Tuhan juga. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan saudara untuk like video ini dan subscribe ke kanal YouTube Gereja Advent Indonesia Barat.
Nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapatkan pemberitahuan jika ada program-program baik lainnya yang sudah siap ditayangkan di kanal tersebut, dan bagikan juga video ini ke media sosial Anda. Terima kasih bagi yang sudah melakukan. Jika ada mutual friend, saya suka lihat juga beberapa membagikannya di Facebook dan juga di WhatsApp. Semoga itu akan berdampak bagi orang-orang yang kita bagikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sekali lagi mempelajari firman Tuhan. Mari kita sapa dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat. Ada Pendeta Eben Sembiring, Direktur Pelayanan Pemuda Advent Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Sani Manopo, Direktur Penata Layanan Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom, Shalom Ivy. Terima kasih telah hadir di pelajaran ke-9 dengan judul Dalam Mazmur bagian kedua. Saya ada pertanyaan yang saya tanyakan kepada para narasumber di pekan lalu. Kira-kira kapan dan apa ceritanya sehingga nubuatan itu baru, oh ini toh maksudnya. Padahal sebelumnya mungkin dari kecil sudah tahu nubuatan itu tentang apa. Boleh saya mulai dari Pendeta Eben terlebih dahulu? Ya, jadi saya mulai mengerti cerita-cerita itu sebenarnya waktu masih kecil di sekolah sahabat anak-anak sudah sering dikasih tahu ya, cerita tentang kelahiran Yesus dan lain sebagainya. Tapi ketika saya sudah ikut pelajaran Alkitab di usia-usia remaja, itu saya sudah lebih memahami begitu lebih baik. Jadi di masa-masa pemuda, itu ada peran pentingnya juga dalam pertumbuhan kerohanian seumur hidupnya. Baik, terima kasih pas sekali dengan perannya begitu. Pendeta Sani Manopo bagaimana? Karena pekan lalu Pendeta Leo mengatakan di bangku kuliah baru mengerti sedikit sebenarnya. Setelah kuliah baru mengerti banyak. Kalau Pendeta bagaimana? Saya hampir mirip dengan Pendeta Eben. Oh, di pemuda. Dari kecil juga, tapi makin mulai jelas itu waktu ikut kelas Master Guide, Pathfinder dulu. Kan itu ada dia punya subjek-subjek kan nubuatan. Kalau tidak dipelajari tidak bisa tamat. Iya. Setelah itu kan kuliah kependetaan. Mulai makin mengerti. Jadi semua itu bukan tiba-tiba, dia ada proses. Betul. Bahkan sampai saat ini pun masih belajar juga. Tidak habis-habisnya. Jadi menjadi semangat untuk para orang muda ataupun orang tua ya yang berpikir nanti aja lah mereka belajar nubuatan, kami aja belum mengerti sampai sekarang begitu ya. Tapi penting untuk pertumbuhan rohani anak muda juga. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya akan masuk kepada ayat inti dari pelajaran ke-9 dengan judul sekali lagi Dalam Mazmur bagian kedua. Terdapat di dalam Mazmur 67 ayat 4 dan 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Untuk itu saya minta kesediaan Pendeta Sani Manopo untuk membuka diskusi kita dalam doa. Baik pemirsa yang saya cintai, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Nafas hidup. Terima kasih Tuhan untuk cinta dan sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa terima kasih Tuhan izinkan kami untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat minggu yang ke-9. Dengan judul Mazmur bagian kedua. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga melalui pelajaran ini, iman kami boleh diperkokoh, kami mempunyai pengharapan, teristimewa pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, membawa kami untuk lebih setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Kita akan memulai pembahasan kita dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komen dari video pelajaran yang lalu. Pelajaran kita ini adalah interaktif, Bapak Pendeta sekalian, jadi kami sangat menerima dan juga menghargai segala masukan, pemikiran, dan juga pertanyaan-pertanyaan. Bahkan biasanya pertanyaan itu di satu pekan kami hanya bisa jawab 2 karena keterbatasan waktu. Tapi sebenarnya kalau dilihat satu pertanyaan itu seperti pilihan berganda gitu. Ada runtutan-runtutannya. Jadi semoga itu bisa kita bahas dalam waktu yang singkat. Yang pertama saya arahkan kepada Pendeta Eben Sembiring. Ini membahas pertanyaan dari Om Wilson. Berdasarkan Kejadian 3 ayat 21-24, beliau melihat bahwa
penjagaan ketat Taman Eden itu dilakukan oleh kerub setelah kejatuhan dosa. Bukannya harusnya sebelumnya dijaga begitu supaya mereka terjaga tidak jatuh dalam dosa? Boleh pendapatnya, mengapa seperti itu? Shalom Om Wilson ataupun pemirsa di mana saja. Jadi ini pertanyaan yang baik bahwa ketika Tuhan ciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden, ada buah pohon yang Tuhan larang untuk mereka makan. Tapi Tuhan tidak jaga pohon itu supaya Adam dan Hawa tidak menyentuh dan memakan buah itu. Kenapa? Karena Tuhan mau Adam dan Hawa, manusia yang Tuhan ciptakan ini, menurut kepada perintah dan firman Tuhan itu oleh karena kasih, penghormatan, dan juga penurutan kepada apa yang firman Tuhan katakan. Dan benar setelah mereka berdosa, maka ada kerub yang menjaga taman itu supaya mereka tidak memakan buah itu karena mereka sudah berdosa dan nanti hidup di dalam dosa untuk selama-lamanya. Dan hal yang kedua sebenarnya adalah kenapa Taman Eden itu masih mereka lihat kemuliaannya, karena itu menjadi sebuah pelajaran bagi mereka supaya mereka bisa mengingat ada janji pemulihan yang nanti Tuhan akan berikan seperti Taman Eden mulia yang masih mereka lihat. Ya, kalau saya ingat di pelajaran yang mengenai kerub dikatakan bahwa Adam dan Hawa, ini tulisan Roh Nubuat ya, kadang-kadang mereka suka mendatangi Taman Eden juga supaya berpengharapan. Suatu saat seperti yang Pendeta Eben katakan ada pemulihan. Kita bisa hidup seperti yang dulu lagi, begitu ya. Terima kasih sekali. Saya akan lanjutkan pertanyaan kedua dari Mas Rin Sinaga. Saya arahkan kepada Bapak Sani Manopo. Kalau dilihat pertanyaannya, saya boleh simpulkan demikian. Sepanjang pelajaran-pelajaran di belakang, kita mempelajari pentingnya bait suci. Karena ternyata di bait suci tersebut ada hadirat Tuhan. Walaupun sekarang bait suci secara fisikal tidak ada, tetapi kita masing-masing adalah Ka'bah Tuhan juga, di mana Roh Kudus bertempat ataupun berdiam. Ada sisi negatifnya. Karena kita merasa bahwa kita adalah Ka'bah Tuhan, kadang kita merasa lebih tinggi dari beberapa hal, termasuk peraturan gereja. Nah, menurut Pak Pendeta Sani Manopo, ini realita nyatanya. Jadi kita mau kembali kepada Alkitab dan juga firman Tuhan tentunya. Dalam hal ini, tanggapan Pendeta seperti apa? Ya, terima kasih Ivy, terima kasih saudara Mas Rin yang telah bertanya. Kalau saya menganalisa pertanyaannya, itu pertanyaan sangat bagus sekali. Kenapa sangat bagus? Karena betul Alkitab katakan di 1 Korintus 16 ayat yang ke 16 ayat 19 bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dengan kata lain bahwa tubuh ini bukan milik kita. Kita harus jaga. Dan bagaimana mau menjaga tubuh kita ini? Kita bersyukur Tuhan memberikan kita Alkitab. Salah satu aturan yang dibawa oleh Alkitab itu adalah 10 hukum. Contohnya di Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Dan untuk menjalankan itu aturan hukum, kita bersyukur Ivy. Gereja membuat peraturan. Peraturan untuk apa? Untuk menjalankan akan hukum itu. Agar supaya apa? Agar supaya saya yang merupakan tubuh, merupakan tempat tinggal Roh Kudus, saya tahu di mana saya boleh melangkah yang baik dan tidak baik. Maka ada aturan-aturan yang dibuat. Kenapa? Karena hukum itu, aturan itu adalah penuntun kita. Bagaimana saya tahu saya salah dengan benar kalau tidak ada hukum? Dan bagaimana saya tahu saya salah atau benar kalau nggak ada aturan? Jadi aturan itu menolong kita supaya kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita bersyukur dong sebenarnya kan? Iya, sudah tekankan dari level firman Tuhan dan juga pada praktiknya di jemaat. Dan kalau kita ingat pelajaran pekan lalu, itu sebenarnya bisa menambahkan juga jawaban dari pertanyaan ini. Karena kita singgung bahwa karakter Allah adalah kasih, tapi transkrip atau bagaimana kita melakukan ataupun hidup supaya karakter tersebut terpancarkan adalah dari hukum-hukum Tuhan. 10 hukum, yang 4 pertama gitu ya, hubungan kita dengan Tuhan, dan juga yang 6 terakhir hubungan kita dengan sesama manusia. Begitu. Jadi
pada kaidahnya hukum adalah kasih untuk kebaikan kita semua. Tapi kita harus mengerti kecenderungan kita untuk berbuat dosa, akhirnya peraturan tersebut disalahgunakan ataupun dilanggar. Terima kasih sekali. Saya mau ralat tadi saya bilang ada sisi negatif dari diri kita sebagai bait suci. Sebenarnya bukan sisi negatif ya, tapi kecenderungan negatif dari dosa yang akhirnya menjadikan fakta tersebut kita selewengkan gitu, mentang-mentang kita adalah Ka'bah Tuhan. Nggak perlu ada aturan main. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih sekali. Semoga sudah terpuaskan Bapak Masrin Sinaga, dan saya suka di kolom komen ada juga komen dari saudara-saudara lain yang mencoba berkontribusi dan juga menanggapi begitu ya. Jadi saya harapkan itu yang terjadi di komunitas dari diskusi Sekolah Sabat ini. Baik, terima kasih. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi tolong disampaikan melalui kolom komen dalam pelajaran kali ini. Kita langsung masuk ke dalam pelajaran kita dalam Mazmur bagian yang kedua. Kalau boleh saya... Sudah ke-9 ya? Iya. Sudah mau selesai? Berarti sisa 4 lagi. Sudah mau buku yang baru lagi. Tapi semoga semangat mempelajari firman Tuhan tidak habis-habis tentunya ya. Saya mau rekap pelajaran pekan lalu, kita melihat kitab Mazmur yang ternyata sangat berguna ketika kita mempelajari nubuatan Alkitab. Karena di kitab Mazmur ada sejumlah orang, umat-umat Tuhan yang merindukan keselamatan, kebebasan dari penderitaan. Dan sama juga sama kita yang sekarang tinggal di akhir zaman, itu juga yang kita nantikan untuk sesuatu yang Tuhan telah janjikan. Kalau pekan lalu kita berfokus kepada umat-umatnya, para pemazmur-pemazmur, kali ini kita mau berfokus kepada Allah, di mana para pemazmur menempatkan harapan mereka, yaitu Allah sendiri. Jadi kita mau mulai dengan pelajaran hari Minggu, Pendeta Eben Semiring. Kita mau lihat, pekan lalu kita sudah melihat Wahyu dan Mazmur itu ada beberapa kesamaan. Kita akan lanjutkan. Di pekan ini kita melihat bahwa kedua kitab ini menawarkan sesuatu yang lebih baik. Nah, apakah itu sesuatu yang lebih baik yang dimaksud? Oke, jadi salah satu realita yang kita memang sudah harus hadapi dalam hidup di dunia ini yang sudah berdosa adalah kesusahan, penderitaan, bencana, problema, pergumulan, dan lain sebagainya. Itu adalah realita dan kenyataan yang kita tidak bisa elakkan, akibat dan hal yang buruk daripada dosa. Tapi kalau kita berbicara tentang hal ini, sebenarnya ada dua bagian besar. Yang pertama adalah upah dosa, yaitu kematian kekal. Tetapi ada juga akibat-akibat dosa itu, yaitu penderitaan, kesusahan, pergumulan, bahkan kematian yang besok lusa kita bisa alami. Nah, puji Tuhan, upah dosa Yesus telah tebus di kayu salib. Selesai. Tapi kita belum bebas sepenuhnya dari konsekuensi, akibat-akibat, penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Bahkan kitab Wahyu membahas menjelang hari kedatangan Tuhan, kesusahan semakin sulit, semakin sukar. Ada masa-masa yang amat sulit. Bahkan juga kitab Mazmur juga mengatakan demikian. Namun, kabar baik adalah di balik itu semua ada pengharapan. Bahwa Tuhan katakan ada waktu di mana kita tidak akan mengalami penderitaan, kesusahan, dan bencana-bencana itu. Amin. Jadi bukan hanya ini berbicara tentang kesusahan di akhir zaman, tapi setiap orang punya kesusahan sendiri pada zamannya masing-masing. Jadi bisa saja banyak orang tidak tiba pada hari di mana menjelang Yesus datang, sudah istirahat duluan. Tapi apapun penderitaan yang kita alami saat di mana kita hidup, Tuhan menjanjikan ada masa di mana kita bebas dari hal-hal itu. Betul, amin. Ini yang saya suka dari kitab Mazmur, sangat seimbang. Pekan lalu ada Bapak Hisar Simalango sebagai auditor, beliau mengatakan segala sesuatu harus balance. Balance dalam hal apa? Di Mazmur, ketika pasal itu dibuka kan biasanya nyanyian atau doa begitu ya. Pertama mereka meluapkan isi hati. Nah itu biasanya curahan hati yang mengeluh begitu kan, ya saya menderita. Bahkan Daud juga menuliskannya seperti itu. Tapi di akhir dari nyanyian ataupun doa tersebut ada harapan-harapan yang mereka sampaikan begitu, dan itulah yang kita mau lihat di sini, bahwa betul dunia kita adanya seperti sekarang ini, tetapi bukan berarti Allah diam, tidak bekerja. Dan itu kita tahu ketika kita mempelajari nubuatan begitu ya. Kesannya bangsa-bangsa berperang seperti tidak ada harapan, tapi nanti di akhir begitu ya ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Saya mau mengarahkan perhatian kita kepada pertanyaan di bawah hari Minggu untuk direnungkan. Tadi Pendeta Eben Sembiring sudah menyinggung mengenai kayu salib.
Jadi harapan apa yang harus kita ambil dari pengetahuan kita mengenai karakter Tuhan ataupun salib, walaupun buruk sekali keadaan-keadaan kita di dunia ini. Terima kasih sekali. Kita akan lanjut lagi sekarang ke Pendeta Sandi Manopo. Masih di Mazmur, kita akan berfokus kepada Mazmur 46. Ya. Ini pelajaran di hari Senin. Tadi kan dikatakan bahwa Allah menjanjikan sebuah akhir yang memberikan kemenangan. Itu juga yang menjadi tema di Mazmur, itu juga yang menjadi tema di Wahyu. Ya. Dan uniknya, Mazmur 46 itu menyinggung akan langit yang baru dan juga bumi yang baru. Sepertinya orang biasanya tidak bisa menyambungkan bahwa ada hal tersebut di Mazmur karena itu terlalu wahyu begitu ya. Banyak orang berpikir ini adalah hal-hal yang simbolis karena nubuatan banyak yang simbol. Tapi kalau dilihat dari tulisan pemazmur, ini merupakan sebuah pengalaman nyata, hal-hal yang fisikal. Ya. Jadi boleh pendeta tolong jelaskan di situ bahwa mempelajari Wahyu dan juga Mazmur akhirnya membawa kita kepada sebuah wawasan bahwa nubuatan itu tidak semuanya simbolis. Suatu saat itu benar-benar terjadi. Ya, Begitu. betul Ivy. Memang ada nubuatan yang simbolis, Ya. ada nubuatan yang tidak simbolis. Contoh, dunia. Ya. Dunia itu bukan simbolis. Dunia ini tempat kita tinggal. Ya. Tempat di mana kita hidup. Makanya di dalam kehidupan yang banyak kesusahan ini, banyak penderitaan ini, Tuhan memberikan gambaran bahwa tempat ini, dunia ini yang kita tinggal ini bukanlah dunia yang betul-betul secara lahiriah akan kita tinggal. Ya. Kenapa? Karena akan ada dunia yang baru, dunia yang mana tidak ada lagi kesusahan. Itu ada di Wahyu 21. Wahyu 21 ayatnya yang kedua sampai 27. Dan di situ terperinci sekali bahwa dunia ini betul-betul dunia lahiriah. Ada Tuhan di situ, ada kota di situ, bahkan ada ukuran-ukurannya. Dan itu jelas. Kenapa Tuhan memberikan gambaran yang jelas? Supaya kita tahu, wah, kita ada pengharapan ini. Betul. Gitu. Capek di dunia yang sudah hancur ini. Bukan Ya kan? hanya pengharapan palsu, kalau Iya, cuma bukan simbol palsu, ya. betul. Betul. Ini capek. Iya. Kayak gitu. Macet segala macam, pembunuhan, pencurian, pembegalan, contohnya. Iya. Jadi Tuhan, enggak, dunia nanti yang kita tinggal dunia yang nyata. Seperti dunia nyata saat ini, hanya bedanya, dunia yang nyata yang akan kita tinggal itu adalah dunia yang sekarang kita tinggal tapi sudah diperbaharui lagi. Tidak ada lagi dosa. Dan kita tetap bertemu face to face, muka dengan muka. Itulah yang dipercayai oleh para pemazmur. Betul. Jangan sampai kita kehilangan makna rohani kalau kita percaya nubuatan itu Iya. semuanya Kenapa? simbolis. Karena salah satu penulis buku Mazmur adalah Daud. Betul. Dia alami itu penderitaan. Makanya Daud diberikan inspirasi oleh Tuhan bahwa penderitaan ini nanti akan lewat kok. Iya, betul. Dan kita diingatkan akan Daniel 7, itu yang menjadi pertanyaan di bawah hari Senin. Bagaimana Daniel 7 awalnya adalah simbolis, tetapi sejarah membuktikan itu semua adalah pengalaman yang nyata. Jadi baik kalau kita pelajari nubuatan ini dengan pandangan ataupun perspektif yang seperti itu. Kita akan kembali sesaat lagi untuk membuktikan lagi bahwa Mazmur juga berbicara mengenai langit yang baru dan bumi yang baru tersebut. Jangan kemana-mana. Lebih besar dari kasih ibu adalah kasih-Nya Tuhan Yesus, cukup untuk mengampuni dosamu. Yesus yang maha indah, maha indah, ya maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang maha
Terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Mazmur yang bisa menguatkan nubuatan yang kita baca di Wahyu, terutama mengenai rumah Allah. Kalau di Mazmur kita lihat betapa Daud mencintai rumah Tuhan. Setiap ada masalah, dikejar orang, dia berdosa, dia selalu lari ke rumah Tuhan karena di situ dia mendapatkan pengalaman bersama Tuhan. Hadirat Tuhan sangat dekat di sana. Apakah ada di Mazmur, Pendeta Eben, dituliskan rumah Allah itu seperti ini? Seperti yang saya baca di Wahyu sepertinya begitu. Boleh tolong dijelaskan? Ya, jadi betul sekali ya. Kitab Mazmur dan kitab Wahyu banyak yang selaras apa yang disampaikan. Ya. Walaupun di kitab Mazmur sebagian berbicara tentang hal yang harafiah, rumah Allah secara fisik dia bisa berdoa, bertemu dengan Tuhan, tetapi ini juga sebuah gambaran dari satu rumah Allah yang kekal, yang akan menjadi bagian mereka yang setia tentu sampai akhir zaman. Nah, ada hal yang menarik dari sejarah ini yang boleh kita lihat, bahwa firman Tuhan menyatakan peristiwa-peristiwa kronologi tentang sejarah dunia. Walaupun Tuhan tidak sampaikan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, ada hal yang menarik, satu cerita sederhana. Ini seorang anak remaja, dia suka nonton film, tapi dia ketika nonton film itu dia selalu tonton bagian terakhir dulu. Jadi dia sudah tahu kesimpulannya. Endingnya ya. Endingnya. Baru kemudian dia nonton dari awal. Oke. Ketika dia tonton dari awal, kelihatannya yang jahat, yang curang itu kan seperti seolah-olah menang ya, seperti menang, seperti dapat posisi dan lain sebagainya. Tapi dia selalu bilang dalam hati, lihat aja nanti endingnya, karena dia sudah tahu ceritanya. Nah, saya pikir umat-umat Tuhan juga berpikir begitu, bahwa firman Tuhan sudah menyatakan dengan jelas kronologi peristiwa tentang dunia ini, bahkan dunia baru yang Tuhan janjikan. Jadi apapun yang kita alami di dunia ini, pandangan rohani kita jauh ke depan, di mana Tuhan menyediakan sebuah rumah yang bahasa kita tidak sanggup menggambarkannya dengan sempurna. Kata-kata kita terbatas menceritakannya, tapi yang firman Tuhan katakan, di sana tidak ada air mata, duka cita, kesedihan, penyakit, bahkan kematian tentunya. Amin. Itu indah sekali, terutama kalau kita sisi satu lagi, kebanyakan nonton film begitu ya, kita melihat bahwa nanti di surga kita terbang semuanya begitu ya, bergentayangan dan lain-lain. Tapi kalau lihat dari pengalaman pemazmur begitu ya, di rumah Allah mereka datang berdoa. Berarti nanti di kehidupan ketika Tuhan sudah datang nanti kekekalan, ya begitu juga pengalaman kita gitu ya, karena itu bait suci yang ada di dunia ini. Dan penting juga untuk saya menekankan di pelajaran hari Selasa ini, jangan sampai kita terlalu enjoy begitu ya hidup di dunia. Kita tahu yang memiliki dunia itu diklaim oleh iblis begitu ya. Iblis mengatakan, saya sudah kemana-mana ini gitu, di cerita Ayub dan juga di buku Kejadian begitu ya. Tapi ketika kita mempelajari ending seperti yang Pendeta Eben katakan, itu semua hanya sementara. Kekuasaan iblis di dunia ini, tetapi kerajaan yang kekal itu akan datang. Baik, terima kasih sekali membahas mengenai iblis yang mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya karena dia pernah ke sana dan kemari. Berarti kita mau melihat apa signifikansinya ketika Yesus datang ke dunia untuk menapakkan kakinya. Padahal di bumi ini setan bilang ini rumahku gitu ya. Tapi apa yang menjadi pelajaran rohani pendeta, nanti kita akan develop dari sini ya. Keberadaan Yesus dan juga tinggalnya Yesus di bumi ini. Iya. Setan mengaku bumi ini milik kepunyaan dia. Ya. Dan Yesus datang. Ya. Menunjukkan bahwa no, bumi ini bukan milikmu. Bumi ini milikku. Ya. Aku pencipta, aku raja atas segala raja, bukan engkau. Ya. Dengan demikian saya sebagai umat Tuhan, hati saya, waduh luar biasa dong ya. Iya. Yang luar biasa. Tuhan saya itu Tuhan yang dahsyat. Walaupun setan bilang ini adalah milik dia, Tuhan saya Tuhan yang dahsyat. Kalau setan katakan bumi ini ada milik dia, itu cuma sementara. Kalau kita enggak kan? Tuhan katakan, aku akan menaklukkan engkau setan. Bahkan bumi ini cuma sementara aja. Nanti Tuhan akan angkat kita ke surga. Setelah bumi ini diperbarui, kita akan balik lagi menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang dahsyat, Raja yang dahsyat, yang membuat iman kita itu lebih kokoh walaupun hidup di bumi yang saat ini dibawa tanda kutip kepemilikan setan. Iya. Betul sekali. Secara tidak langsung Pendeta Sandi Manopo sudah menekankan poin-poin penting. Kalau kita ingat di awal saya katakan fokus pelajaran kita kali ini adalah mengenai Allah itu. Yang tadi pertama Allah sebagai tempat perlindungan kita, yaitu rumah Allah yang Dia sediakan di bumi dan juga rumah Allah yang nanti kita akan pergi, itu adalah tempat perlindungan. Dan yang Pendeta Manopo maksud saya tekankan tadi adalah bahwa Allah adalah Raja kita. Itu fokus yang keduanya. Mengapa penting? Karena kalau Yesus tidak datang ke dunia, maka kematian adalah akhir dari segalanya. Begitu kan ya? Tapi Tuhan mau menunjukkan ada pengharapan di balik kematian. Begitu. Jadi kematian itu adalah pertanyaan di hari Selasa bawah. Lihatlah pengharapan yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Pikirkan betapa sulitnya hidup jika semuanya berakhir selamanya dengan kematian. Bukankah semuanya itu sia-sia? Kalau begitu ya. Terima kasih sekali Pendeta Sandi Manopo sudah membahas pertanyaan di hari Selasa. Kita berlanjut ke hari Rabu. Selain pengharapan yang Yesus perlihatkan bahwa kematian di dunia itu sementara, ada kebangkitan begitu ya. Ada hal lagi, sebenarnya hal ini adalah akar dari permasalahan problema-problema yang ada di dunia, dan satu hal yang Yesus nanti akan menangkan di penghakiman gitu ya. Karena tujuan Dia datang ke dunia ini untuk membuktikan hal tersebut. Apa itu Pendeta Eben, boleh jelaskan? Oke, jadi pemazmur juga menekankan bahwa bukan hanya Allah itu pelindung, pembela, Dia Raja, tapi Dia juga itu adalah Allah Hakim kita yang akan membuktikan dan menyatakan kepada alam semesta bahwa Dia adalah Allah yang kasih, penuh keadilan, dan juga Allah yang benar. Karena kita tahu salah satu tuduhan setan itu bahwa Allah itu tidak memiliki sifat-sifat seperti ini. Jadi penghakiman Allah itu adalah sebenarnya bukan berita yang menakutkan, tapi itu adalah berita kelepasan, kebebasan bagi umat-umatnya, walaupun pada saat yang sama ini juga adalah berita kebinasaan ataupun penghukuman bagi mereka tentu yang menolak kasih karunia yang Allah berikan. Jadi penghakiman Allah ini penting, sekaligus ini akan menjadi sebuah jawaban bahwa Allah itu Allah yang benar, adil, kemudian Allah yang penuh kasih. Karena manusia hidup dalam kebimbangan. Bagi manusia kebenaran itu relatif, tidak ada yang mutlak. Allah itu Allah yang tidak peduli. Ini pendapat sebagian orang barangkali. Allah yang membiarkan penderitaan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan pada akhirnya semua mulut dan lidah akan mengaku bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, adil, dan penuh kasih. Dan itulah inti dari nyanyian dan juga doa Mazmur yang diawali dengan curhatan hati, tapi diakhiri dengan saya yakin Tuhan yang memegang hidup ini, begitu ya. Tuhan akan menyelamatkan mereka yang tertindas, gitu. Karena mereka percaya bahwa Allah adalah hakim. Karena betul sekali yang Pendeta Eben katakan sekarang, tadi maksud saya orang-orang sekarang hidup seolah-olah mereka seperti Tuhannya masing-masing, begitu ya. Caraku, lu gua gitu kalau bahasa Jakartanya gitu ya. Makanya ada kekacauan dan juga penderitaan. Saya mau arahkan pandangan kita kepada pertanyaan di hari Jumat juga, nomor 1. Ini agak unik cetakan sekolah sahabat kita, 321 pertanyaannya. Jadi maksud saya pertanyaan yang di bawah ya. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi di dunia sekarang ini, menurut saudara ini menuntun kemana? Apakah bisa kita melihat Wahyu 13 dan 14 itu sedang terjadi sekarang ini? Semoga itu yang akan menguatkan kita pada iman bahwa Allah adalah hakim kita. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan, maksud saya pernyataan yang diulang-ulang kalau saya lihat Pendeta Sandi Manopo di hari Minggu dan juga hari Rabu. Saya akan bacakan, dikatakan, namun untuk saat ini kita hanya perlu bertahan. Karena kan ini cerita nanti kalau kesudahannya akan datang begitu ya. Tapi orang-orang zaman sekarang, terutama orang muda, kalau ditanya, ya sabar-sabar aja lah gitu ya. Kayaknya kesannya nggak ada hal yang konkret gitu. Jadi yang mau saya pegang apa gitu kan ya. Lalu berikutnya di pelajaran hari Rabu ditulis, betapapun buruknya masalahnya, sebagai orang percaya kita diingatkan untuk hidup dengan harapan dan tidak menilai masa depan dari kejadian yang sekarang.
Kenapa demikian pendeta? Apakah cuma itu yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa apa-apa gitu ya, tunggu tanggal mainnya kata Tuhan begitu. Kira-kira apa pendapat pendeta? Ada satu ayat yang saya sangat suka sekali. Itu adalah 1 Korintus 15 ayat 58. Oke. Saudara-saudaraku, Ya. berdirilah teguh, jangan goyah. Banyak. Lagi orang muda, jangan goyah dong. Iya. Ya kan? Terus setelah itu ada anjuran yang lain lagi. Tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya kan? Jadi walaupun banyak tantangan, jangan hanya pasrah, nggak bisa. Tapi mesti terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan bilang, jerih payahmu bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, nggak pernah sia-sia. Betul. Masa sih Ivy, kayak saya pendeta, Iya. atau saya tinggal di luar ya, Jakarta, ke kantor jam 5 pagi, pulang malam. Pasti orang-orang yang tinggal di luar Jakarta begitu. Pergi pagi, pulang malam. Tapi kita terhibur, pasti nanti tanggal 25 gajian. Betul kan? Iya. Tanggal 25 aja gajian, hati itu sudah enak. Ada setelah itu uang itu numpang lewat. Iya kan? Makanya Tuhan bilang di Roma 8 ayat 18, penderitaan zaman ini tidak bisa digantikan, dibayangkan dengan kemuliaan Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali, kita lihat muka dengan muka. Terima gaji tanggal 25 aja sudah terhibur kita. Iya kan? Masa sih kita nggak mau bertahan, mau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka? Ya dong, kan akhirnya berdoa ke siapa? Ke Tuhan. Iya. Kita baca Alkitab pemirsa kepada siapa? Untuk Tuhan. Kita nggak lihat Tuhan, masa kita nggak mau ketemu dengan Dia? Rugi banget dong. Rugi banget. Iya kan? Iya. Kita kerja capek-capek aja dapat gaji tanggal 25 happy, apalagi ketemu dengan Tuhan. Itulah pengharapan yang nyata sebenarnya, Ave. Betul. Yang harus kita pegang dalam iman kita. Makanya saya mau arahkan perhatian pemirsa ke pertanyaan hari Jumat nomor 2. Saya rasa ini bisa menambahi maksud saya apa yang Pendeta Manopo katakan tadi. Kalau kita lihat Wahyu 5, Wahyu 6, lalu kita lihat bagaimana umat Tuhan di perjanjian baru, mereka menghidupkan pengharapan mereka, sehingga saya ingat Pendeta Leo mengatakan, menunggu itu tidak membosankan kalau kita melakukan hal yang kita senangi, begitu ya. Jadi itulah faktor yang bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semoga itu boleh dikembangkan lagi dalam perenungan pribadi ataupun dalam diskusi di UKSS masing-masing. Tadi ilustrasi pendeta saya jadi ingat P7 pendeta. Kalau pendeta tahu itu, pergi pagi, pulang malam. Betul. Pendapatan pas-pasan. P7. Jadi saya mau menantang pemirsa kalau mau di kolom komen gitu ya, buat P7 yang lebih rohani begitu ya, yang sesuai dengan pengharapan kita. Ini iseng-iseng tidak berhadiah juga, tapi menantang kreativitas kita dan juga pengharapan kita. P7, silakan dicoba. Kalau mau saya akan bacakan di pelajaran berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya, Pendeta Eben, kita mau ke pelajaran hari Kamis. Ya. Ada loh hal-hal yang bisa kita lakukan supaya proses menunggu itu menyenangkan dan malah menguatkan iman, gitu. Apa aja hal tersebut? Ya, jadi yang pertama adalah keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah berkat terbesar yang harus kita pegang selagi hayat masih di kandung badan, selama kita hidup. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Bahwa keselamatan yang kita sudah terima, pastikan juga itu menjadi sebuah hal yang diketahui oleh orang, maksudnya. Artinya ini apa? Untuk dapat juga menjangkau orang lain. Jadi saksi Tuhan, membawa berita keselamatan yang kita sudah terima. Jadi di saat yang sama keselamatan itu kita pegang. Jangan pernah lepaskan keselamatan itu karena itulah berkat terbesar. Tidak pernah boleh ada sesuatu atau seseorang yang membuat kita kehilangan keselamatan kita. Tapi sekali lagi tidak berhenti sampai di sana. Pastikan juga bahwa apapun panggilan kita, apapun profesi kita, Tuhan berikan kita sebuah kewajiban yang sama, yaitu untuk menjadi saluran berkat kasih dan keselamatan Tuhan bagi sesama kita. Amin.
Pendeta Eben tadi sudah menekankan Mazmur 67 bahwa Allah adalah berkat bagi kita sekalian. Semoga hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita orang Kristen, orang pengikut Yesus gitu yang menjadi berkat. Masih ada waktu Pendeta Sandi Manopo, jadi saya mau menyinggung paragraf terakhir di hari Kamis. Di sini dikatakan, kadang-kadang kita memperlakukan pergerakan akhir zaman Tuhan sebagai semacam ruang keberangkatan istimewa. Waiting room kalau di bandara, tapi khusus untuk orang kalangan khusus, orang Advent yang tahu terang. Seakan-akan orang bukan Advent tidak disediakan hal-hal tersebut. Akhir zaman ini cuma buat orang yang mengetahui kebenaran, seperti itu. Apa yang mau pendeta sampaikan mengenai kebenaran kalimat ini, begitu ya, bahwa untuk menjadi terang dan juga mencari terang yang adalah Tuhan itu adalah untuk berkat kita semua, gitu, bukan kalangan khusus. Ya. Yohanes 3 dan ke-16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Jadi siapa saja. Iya. Jadi terang itu Tuhan berikan kepada siapa saja. Syaratnya percaya dong ke gua, katanya. Kamu dapatkan hidup yang kekal. Jadi Tuhan punya berjuta-juta jalan untuk membagikan terang bukan cuma kepada orang Advent, kepada setiap orang. Karena di Alkitab hanya menyebutkan siapa saja, whoever, bahasa Inggris bilang, siapa saja. Artinya bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Semua orang. Dan itulah korelasinya dengan pekabaran 3 malaikat. Begitu betul. Ya, di Wahyu, bahwa berita ini, Injil yang kekal, harus dikabarkan kepada semua orang. Dan merupakan peran kita untuk menjadi penyebar terang tersebut. Saya mau arahkan juga perhatian para pemirsa ke aplikasi kehidupan ini bagi yang punya penuntun guru ya. Dikatakan, bagaimana kita dapat menerima dan menikmati anugerah belas kasihan Allah dalam hidup kita saat ini dan berjalan dengan penuh kepercayaan dan sukacita saat kita berjalan di dalam terangnya. Intinya adalah, walaupun kita menghadapi penderitaan dan juga kesulitan, seperti orang-orang yang menuliskan nyanyian dan doa di buku Mazmur, tapi di saat yang sama, kita tetap masih bisa bersukacita juga kalau kita membagikan pengalaman dan juga pengharapan kita kepada orang lain. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini kita mau simpulkan dan juga pilih aplikasinya apa yang bisa saya lakukan pekan ini untuk menghidupkan firman yang baru saja kita diskusikan. Jangan kemana-mana. Shalom. Dalam rangka mendukung tahun penginjilan 2025, Harvest 2025, saya mengajak para pelayan-pelayan yang berdedikasi untuk menolong pelayanan orang-orang muda, kakak-kakak pembina, para penggiat-penggiat pelayanan orang muda, adik-adik Pathfinder, adik-adik Adventurer, dan semua yang tergabung di dalam pelayanan pemuda Advent seluruh Uni Indonesia kawasan Barat, untuk kita juga boleh mendukung dan terlibat menyukseskan tahun penginjilan 2025. Apa yang kita bisa dapat laksanakan? Melalui berbagai aktivitas pelayanan orang muda, baik bagi junior youth maupun di senior youth, kita memiliki beberapa aktivitas kegiatan, bukan hanya untuk menjaga, memelihara orang-orang muda kita, tetapi juga menjadi sarana untuk boleh menjangkau orang-orang muda yang lain, bahkan masyarakat yang ada di sekitar kita, untuk kita beritakan dan kabarkan kasih Kristus melalui tindakan kebaikan, melalui kesaksian, melalui traktat-traktat, buku-buku yang kita bisa berikan bagi mereka. Mari sekali lagi saya mengundang semua sahabat orang muda, para penggiat-penggiat pelayanan orang muda, adik-adik Pathfinder, adik-adik Adventurer, kita terlibat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk menyukseskan tahun penginjilan Harvest 2025. Tuhan memberkati. Mari kita simpulkan bersama pelajaran pekan ke-9 ini, belajar dari Mazmur yang ternyata berhubungan erat dengan Wahyu juga. Tadi saya lupa, saya mau sampaikan pertanyaan hari Jumat nomor 3 juga untuk direnungkan. Kita bisa belajar
untuk tidak putus asa ketika tetap benar dan bahwa masih banyak orang yang belum mendengar kebenaran akhir zaman ini. Itu boleh direnungkan dan juga didiskusikan di UKSS masing-masing. Untuk kesimpulan, saya mau arahkan kepada fakta bahwa akhir zaman itu bukan simbolis, tapi sesuatu hal yang akan menjadi pengalaman kita bersama. Tapi bagaimana kita bisa melihat kepada Allah sebagai pusat pengharapan kita, dan juga apa peran kita supaya sambil melakukan hal yang Tuhan kehendaki, kita juga sebenarnya dikuatkan sampai kepada akhirnya. Boleh saya mulai dari Pendeta Eben Sembiring terlebih dahulu? Ya, oke. Kasih Evi. Jadi rencana dan rancangan keselamatan itu sudah begitu sempurna Tuhan buat. Dan rencana keselamatan itu hampir selesai. Dia sudah selesaikan di kayu salib menebus dosa, kematian kekal yang harusnya kita tanggung. Kemudian ia berjanji datang kembali untuk melepaskan kita dari berbagai penderitaan tadi. Penderitaan, pencobaan, dan lain sebagainya. Jadi kedatangan Tuhan itu bagian terakhir dari rencana keselamatan itu yang hampir segera terjadi. Nah, peran kita secara khusus kepada orang-orang muda, para penggiat-penggiat pelayanan orang muda, kakak-kakak pembina, bahkan adik-adik Pathfinder, adik-adik adventurer. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah menjaga keselamatan orang-orang muda kita. Tapi pada saat yang kedua, kalau kita mau setia dan bertahan di dalam keselamatan kita, kebenaran ini, cara yang terbaik adalah juga kita menjadi bagian untuk menyaksikan dan memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang yang bisa kita jangkau di sekitar kita. Dengan cara kita bersaksi, itulah cara yang terbaik, salah satu membuat iman kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Saya rasa pelajaran Sekolah Sabat ini juga menjadi tips untuk membuat kelas kepahaman nubuatan tidak membosankan, gitu ya. Karena belajar seperti ini, kalau pelajaran pekan lalu mengatakan membuat hidup lebih hidup, gitu. Karena tidak bosan kalau hanya berpusat di wahyu, gitu ya. Dibarengi dengan Mazmur dan juga pelajaran lalu sempat Kejadian dan lain-lain. Baik, terima kasih sekali. Itu kesimpulan dan juga aplikasi berhubungan dengan Harvest 2025 dari Pendeta Eben. Dari Pendeta Sani, silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kita nggak tahu kapan berakhir hidup ini. Walaupun banyak penderitaan, tapi satu hal yang pasti ada. Jika Tuhan izinkan kita masih hidup saat ini, berarti Tuhan mau pakai kita. Gimana caranya Tuhan mau pakai? Lihat tetangga kita. Adakah mereka yang membutuhkan pertolongan? Datangi rumah mereka. Kalau kita tanda kutip punya uang lebih, bawa beras kepada mereka. Izinkan hidup kita, izinkan harta kita untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada mereka-mereka yang membutuhkan akan pertolongan. Sehingga di dalam penderitaan mereka itu, mereka akan berseru, terima kasih Tuhan, masih ada orang-orang yang peduli kepada saya. Betul, dan itulah bukti kita menyalurkan kepedulian Tuhan kepada mereka juga. Saya hargai itu Pendeta, karena saya ingat Pendeta Sani Manopo sudah hadir 3 kali kalau tidak salah di pelajaran kuartal ini, tapi puji Tuhan kesimpulan dan aplikasinya bisa berbeda begitu ya, walaupun tentang Harvest 2025 penata layanan gitu ya. Tadi penata layanan waktu dan juga harta juga gitu ya, kita bagikan kepada orang. Baik, terima kasih. Saya minta kesediaan Pendeta Eben Sembiring untuk mendoakan para pemirsa, terutama dalam realita bahwa hidup kita belum baik-baik saja begitu ya, tapi semoga keimanan kita baik-baik saja. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran yang indah dan berharga, untuk boleh membangkitkan iman dan semangat rohani kami untuk menjalani kehidupan masing-masing kami. Kami menyadari ada banyak pergumulan, tantangan, dan juga hal-hal yang berat yang kami alami dalam perjalanan iman kami. Tetapi tolong kami untuk boleh tetap setia sampai akhir perjalanan hidup kami. Dan biarlah mata rohani kami boleh selalu tertuju kepada janji kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia. Pada saat yang sama, sementara kami menunggu janji dari kekekalan yang Tuhan berikan, biarlah Tuhan pakai kami juga menjadi saluran-saluran berkat, kasih, dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati pemirsa dimanapun berada dan semua kami yang ada di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana diskusi Sekolah Sabat pekan ini?
Jika masih ada yang mengganjal karena kurang jelas atau mau mencari hal yang lebih jelas lagi, silakan dicantumkan pertanyaan saudara di kolom komen. Kalau ada pemikiran yang rindu untuk disampaikan, yang bisa menjadi peringatan ataupun nasihat bagi sesama saudara seiman yang ada di komunitas diskusi sekolah sahabat ini, silakan juga disampaikan melalui komen. Saya selalu bersyukur untuk kesediaan para pelayan Tuhan di Uni Indonesia Kawasan Barat dan keterlibatan mereka dalam diskusi sekolah sahabat. Terutama pekan ini, terima kasih dan doa kami untuk Pendeta Eben Sembiring dan juga Pendeta Sani Manopo. Saya juga mau mempromosikan satu program sekolah sahabat di mana Pendeta Eben Sembiring berpartisipasi di dalamnya. Program sekolah sahabat Inverse ditujukan untuk orang muda. Video mingguannya juga tersedia di kanal YouTube yang sama dengan diskusi sekolah sahabat ini, Gereja Advent Indonesia Barat. Silakan dicari tahu dan juga dilihat. Dengan metode yang berbeda dan relevan terhadap orang muda, topik sekolah sahabat dibahas dalam cara yang praktis dan juga menarik. Inverse sudah diterapkan di beberapa jemaat dan so far feedback yang saya dapatkan sangatlah positif. Jadi rekomendasi saya bagi saudara-saudara untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Inverse dan juga merekomendasikannya kepada orang-orang muda di jemaat Anda. Jika belum sempat melakukannya, saya mau ingatkan sekali lagi untuk like video ini dan follow ataupun subscribe kita di Gereja Advent Indonesia Barat, di YouTube ataupun di media sosial lainnya seperti Facebook dan juga Instagram. Jika ada kerinduan untuk didoakan secara pribadi, kami boleh dihubungi melalui chat WhatsApp di nomor berikut ini. Pekan depan, kita akan melihat peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang memberi rasa pendahuluan kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman nanti. Tetap teguh dalam pengharapan, Tuhan memberkati kita semua.